Jadi dua agama ini masing-masing punya perintah untuk mengekspan, untuk menyampaikan agamanya, untuk mendakwakan agamanya kepada publik. Ini pasti di lapangan ketemu. GC ini sama sekali tidak menggunakan scientific approach, sama sekali tidak menggunakan landasan pengetahuan tentang agama Islam itu seperti apa, lalu dia mengatakan salah karena begini-begini maka salah. Tidak demikian. Dia tidak menggunakan dasar-dasar itu sama sekali. Beda dengan misalkan Gus Betik. Kalau Gus Betik mengatakan, katakanlah bahwa Kristen adalah agama yang salah dalam pandangan akademisnya, dia menunjukkan berbagai dalil, dan bahkan dalil itu pun dari Bible itu sendiri, tidak dari pandangan lain. Meskipun dari pandangan lain juga sah-sah saja dilakukan gitu. Main comot terjemahan, bukan comot ayat. Terjemahan ayat. Main baparkan tidak mengerti. Kita ini kalau mau belajar ayat itu bagaimana? Kita ini ada namanya siyak. Dalam ilmu tafsir itu ada namanya siyak. Bagaimana kita melihat ayat sebelumnya? Bagaimana kita melihat ayat sesudahnya? Bagaimana ayat ini berhubungan dengan surat lain? Bagaimana ayat ini berhubungan dengan hadis? Bagaimana ayat ini berhubungan dengan sirah? Bagaimana ayat ini berhubungan dengan asbabun nuzul? Jadi nggak main. Lah kalau orang-orang Kristen ini memahami ini, insya Allah dia tidak akan main comot seperti itu. Masalahnya dia tidak mengetahui main comot belum. Dia pasti marah orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ayah Sofia yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi bersama dengan kami di channel YouTube Mualaf Center Ayah Sofia, rumah bagi para mualaf. Sebelum kita memasuki dialog kita pada kali ini, kami Mualaf Center Ayah Sofia akan memberikan apresiasi kepada para pemateri dalam bentuk buku karya terakhir almarhum Ustadz Insan LS Mukoginta yang berjudul Pembelaan Spektakuler Mualaf untuk Islam. Dialog kita pada kali ini berjudul Ada Apa Dengan Penangkapan Muhammad KC dan Ustadz Yahya Waloni. Perlu kita ketahui bahwasanya umat Islam kerap kali mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari partisipan atau para pemuka agama lain yang kurang berkenan dengan perkembangan agama Islam di Indonesia, sehingga hal itu sangat miris jika terjadi di negara kita ini yang menjunjung nilai-nilai toleransi. Dan berita kita pada kali ini adanya penangkapan kasus dari Muhammad KC yang merupakan seorang YouTuber murtadin yang kerap kali dilaporkan karena kasus penistaan agama. Beliau menistakan agama dengan merujuk Quran Surat Al-Jin ayat 19 yang mengartikan dalam konotasi negatif. Sehingga dalam hal ini Mualaf Center Ayah Sofia akan meluruskan dan memberikan alasan tanggapan secara akademis dari pemateri kita agar umat Islam itu lebih tidak mudah terprovokasi dengan adanya argumentasi yang menyesatkan dari para penista agama. Sehingga pada dialog kita kali ini kami mengundang Gus Betik sebagai pakar kristologi dan budayawan Indonesia. Dan kemudian kami juga mengundang Dr. Suryadi selaku Ketua Arimatia Pusat sekaligus dosen via UB. Selanjutnya kami juga mengundang Ustadz Ahmad Wakid selaku pemerhati perbandingan agama di Kota Malang. Mungkin langsung saja kita mulai dialog kita pada kali ini dari tanggapan Gus Betik. Assalamualaikum Gus Betik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, lama nggak ketemu. Iya, makanya saya deg-degan. Kenapa deg-degan? Karena Gus Betiknya sudah hilang. Sudah ada betik lagi. Iya, kabar rambutnya gimana Gus? Iya kan kemarin baru, alhamdulillah sudah sembuh ya, hampir 3 pekan kan.
hampir 3 pekan berbaring di kamar tidur ya. Akhirnya alhamdulillah sembuh, tapi efek sampingnya rambutnya rontok. Daripada rontok-rontok terus sekalian digundul dulu. Oh gitu. Ya mungkin tanggapan Gus Bekti mengenai kasus penangkapannya Murtadin Murtadin Muhammad Kece ini seperti apa, Gus, dari sudut pandang Gus Bekti? Aku coba menyampaikan sebuah cara pandang dulu ya. Sebetulnya sih ketika kita berbicara tentang agama itu harusnya kita tahu ya. Meskipun ini nanti agak rancu juga di mana batasannya itu. Ada ruang publik dan ada ruang privat. Gitu loh. Ya. Ada ruang privat, silakan Anda berbicara sesuai iman Anda. Tetapi ada ruang publik. Ruang publik itu nanti orang bisa tersinggung. Gitu loh. Jadi gini ya. Seseorang ketika agamanya disinggung, apapun agamanya pasti nggak nerima. Itu kerangka berpikir dasar ya. Apapun agamanya, ketika dia disinggung, pasti orang tidak menerima. Nah, dalam konteks Islam Kristen, ya khususnya agama-agama samawi lah ya. Iya. Agama-agama samawi. Cuman aku agak melahirkan sebuah tanda tanya juga, khususnya Yahudi ya. Karena Yahudi lain. Seharusnya tidak begitu. Karena gini, semua agama-agama samawi itu, kalau samawi kan kita menariknya dari milat Abraham, Yahudi, Nasrani, dan Islam ya. Yang berikutnya Nasrani bermetamorfose menjadi Kristen, kita lebih kenal di Indonesia. Itu agama samawi itu agama pemberian. Jadi dia ada pewahyuan. Kalau agama Ardi, dia itu mencari. Ya. Agama-agama pemberian itu sifatnya mengembangkan diri keluar, expand. Tapi kalau agama-agama Ardi bumi ya itu dia ke dalam. Ya, seperti Hindu, Buddha, itu biasanya mereka ke internal keluarga. Jadi dia expand. Internal ke dalam. Agama-agama samawi enggak. Meskipun dalam tanda kutip Yahudi ya, Yahudi itu kita belum pernah mengenal ada misionaris Yahudi, itu enggak ada. Karena bagi mereka ya Al-Quran sudah bilang begitu ya. Jadi memang diutamakan, meskipun nanti yang diutamakan itu seperti apa perlu diskusi panjang ya. Tapi seperti itu yang kita dengar. Karena begini, bagi orang Israel itu Yahudi dan Yahudi itu Israel. Jadi orang-orang di luar Yahudi yang bahasa teologisnya disebut goyim itu mereka tidak akui gitu. Makanya dia tidak mengekspan agamanya untuk dipeluk oleh orang non Yahudi atau non Israel ya, atau goyim itu tadi. Seharusnya keluar dia, tapi untuk Yahudi seperti itu mungkin nanti kultural ya, bagaimana menjaga eksistensi, karena pengalaman mereka dijajah di Babel, dibuang di kerajaan lain juga menjadi anak jajahan, akhirnya ingin membentuk sebuah eksistensi diri yang harus itu terakui ya secara utuh dalam agama dan bangsa itu menjadi. Jadi kita kadang-kadang merepot bangsa dan agama itu menjadi satu. Yahudi Israel ya Yahudi kan gitu. Nah, itu secara khusus Yahudi seperti itu. Tapi pada prinsipnya agama samawi itu expand. Nah, sekarang kita merujuk ke Islam dan Kristen. Ya. Islam dan Kristen itu sama-sama punya dua pijakan, ya. Yang itu Islam juga jelas. Sampaikanlah walau satu ayat, ya. Bahkan kalau kita guyon-guyon di pesantren gitu ya, apa yang paling sering diperintahkan oleh Allah di Al-Quran gitu. Orang akan bilang sholat, puasa, zakat, padahal enggak. Katakan apa? Kul. Jadi diksi kul itu di Al-Quran itu paling banyak. Artinya apa? Sampaikanlah, dakwahkanlah, kan begitu kan? Itu secara hadis sampaikanlah walau satu ayat. Secara firman,
Dinyatakan begini, janganlah engkau, ini retorika, artinya kalimatnya harus dilihat terbalik ya. Janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Itu sebetulnya itu perintah berdebat, cuman ada aturan dengan cara yang baik gitu loh ya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita punya landasan nakli ya untuk melakukan dakwah itu sebuah tugas. Begitu juga di dunia Kristen, jadikanlah semua bangsa muridku gitu ya. Itu kan disuruh menginjili gitu ya. Jadi dua agama ini masing-masing punya perintah untuk mengekspan, untuk menyampaikan agamanya, untuk mendakwakan agamanya kepada publik. Ini pasti di lapangan ketemu. Pasti ketemu. Karena sama-sama kan. Dia masuk ke area publik, jebret. Satu titik ketemu persinggungan. Nah, disinilah tugas regulasi yang aku bilang tadi. Kita harus tahu mana ruang privasi, mana ruang publik. Dan itu pun sebetulnya nggak semudah yang aku bilang, mana ruang privasi, mana ruang publik. Contohnya begini, katakanlah Ustadz Ahmad, dia ceramah atau beri kajian di masjid gitu ya. Itu kan ruang privasi. Ya, ruang privasi. Internal umat ya, itu ruang privasi. Tentu kita tahu tidak ada satu agama pun di dunia ini yang rukun, itu tidak ada. Dalam tataran akidah itu tidak bisa rukun. Ya, bagi kita orang Islam tentunya Yesus itu levelnya nabi. Bagi saudara kita yang Kristen tentunya Tuhan atau Allah ya. Iya. Seorang ustadz seperti beliau tidak mungkin dong dia akan mengatakan bahwa Yesus itu Allah kan atau Tuhan. Mesti dikatakan Yesus itu nabi. Tetapi beliau bicaranya di ruang privasi, ya. Cuman sekarang makanya aku tidak terlalu ego ya. Bahkan sains dan ilmu sosial itu sebetulnya saling mendukung, saling mempengaruhi. Kalau dulu kan seolah-olah kalau anak eksak lebih unggul daripada anak sosial. Oh enggak, ini saling kerjasama. Nah, dengan perkembangan teknologi, ya, itu merubah aturan-aturan sosial. Sekarang diketemukan yang namanya YouTube, ya. Nah, sekarang bagaimana shootingnya, acaranya di ruang privasi, ya. Sebarannya setelah itu nanti diunggah ke YouTube tuh menjadi ruang publik. Nah, ini gimana? Sulitnya membedakan antara ruang publik dan ruang privasi. Nah, karena modernisasi. Karena pengaruh teknologi itu tadi kan. Nah, kalau aku sih, karena aku juga ya bermain di sana ya, artinya aktif di dunia dakwah, di dunia YouTube gitu ya. Aku biasanya membuat ring bahwa apa yang kita bicarakan ini ada dalam ruang akademis. Karena dalam ruang akademis itu apapun bisa boleh dibicarakan tanpa ada harus ketersinggungan, tentunya tetap dalam kesantunan ya. Jadi bukan ruang sosial ya. Contohnya begini, kalau aku misalkan di ruang akademis, aku bisa mengatakan, Pak, konsep ketika Anda mengatakan Yesus itu bukan Yesus dengan bukti akademis bla 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 bla, itu boleh. Tapi di ruang sosial ketika aku bilang mau kemana? Mau ke gereja. Lo ngapain ke gereja? Ya saya mau berbakti kepada Yesus. Oh, Yesus itu kan bukan Allah. Itu enggak boleh. Enggak boleh kan? Misalkan aku ketemu jalan, ketemu temanku, Pak Pendeta mau kemana? Mau ke gereja gitu. Ngapain mau beribadah kepada Yesus? Loh, Yesus itu bukan Allah kok diibadahi. Nah, itu enggak boleh. Jadi selama ini aku menggunakan kerangka berpikir kita berbicara dalam ring akademis, bukan ring sosial. Yang kita bicarakan pengetahuan bukan iman. Karena iman tuh nggak bisa didiskusikan. Yang sudah diimani ya sudah. Nggak bisa didiskusikan. Yang kita diskusikan itu pengetahuan. Nah, contohnya begini. Di bumi Nusantara kita itu tidak boleh orang mengamalkan sosialis, komunis. Nggak boleh. Tapi misalkan itu dibawa ke dunia akademis, dikaji di kampus sebagai ilmu pengetahuan, itu boleh. Gitu ya. Nah, sekarang seperti yang sedang terjadi tentang penangkapan itu, karena aku kan harus fair ya, harus fair.
maka aku akan katakan begini. Silahkan kepada semua viewer, siapapun Anda, apapun agama Anda, kira-kira menurut Anda yang disampaikan oleh yang Muhammad KC. Koclok lah, Iya. koclok gitu aja. Oleh koclok ini itu masuk kepantasan yang seperti apa sih gitu? Apakah itu pantas atau tidak sih? Gitu ya. Konteksnya gitu ya. Konteksnya itu bagaimana itu aku serahkan ke publik aja. Itu dari aku. Karena kan kita masing-masing sudah nggak mungkin kita akan membohongi diri kita kan? Iya. Kita tahu lah itu sebetulnya Mengolok-olok. atau Iya. enggak gitu. Betul. Oke. Itu mungkin dari aku. Lelang dakwah. Lukisan Gua Hiro. Karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami pergunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan Gua Hiro ini dilelang dengan harga 10 juta saja untuk muhsinin yang lebih dulu menghubungi kami. Selanjutnya dari sudut pandang Dr. Suryadi, bagaimana menanggapi kasus ini, Dr. Ya, Suryadi? terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebuah peristiwa yang saya tidak menduga. Saya pikir kemarin yang akan diproses itu adalah si GC, karena memang unggahan-unggahannya bukan menyampaikan tentang kelemahan-kelemahan, kesalahan-kesalahan Islam, tapi penghujatan, ungkapan kebencian terhadap Islam. Berbeda kalau seseorang menyampaikan tentang secara akademis bahwa Islam itu agama yang nggak benar, lalu diuraikan berbagai dalil sebagaimana semestinya. Saya sedikit menyambung dengan yang dikatakan oleh Gus Betik tadi, bahwa ada memang satu tren yang menurut saya kurang tepat, yaitu ketika agama semata dijadikan zona keimanan, zona keyakinan, lupa bahwa agama juga sekaligus zona kebenaran, di mana kebenaran itu, di mana kebenaran identik dengan sains, di mana di dalam konteks sains, maka yang namanya kebenaran itu berhak dan bisa dikatakan diperdebatkan seperti apapun. Bahkan kalau kita merujuk pada Al-Quran, misalkan di dalam surat Al-Baqarah 23, wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wa da'u sadaqakum min dunillah in kuntum shadiqin. Itu artinya apa? Allah di dalam Al-Quran menantang untuk mau ragu-ragu, monggo silakan, sok silakan ragu-ragu. Walaupun diawali dengan dari kata Bafi, meskipun demikian, tapi faktanya kemudian di surat lain ditantang. Kamu nggak percaya, kamu ragu-ragu, kira-kira gitu. Silakan ragu-ragu, buktikan ragu-ragumu. Ini artinya apa? Bahwa sebenarnya agama itu sah untuk diperdebatkan. Oleh karena itu, nanti Ustadz Ahmad lebih paham ya. Itu di dalam surat An-Nahl itu kan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi di situ kalau mau berdebat, forumnya ada. Jadi Islam membenarkan adanya sebuah forum perdebatan lintas agama dalam rangka menyampaikan kebenaran, dalam rangka mengungkapkan kebenaran, dan interaksi lintas agama sesuatu yang sah-sah saja. Hanya permasalahannya adalah dalam konteks ini mestinya agama, seperti saya katakan tadi, kecenderungannya diposisikan sebagai sebuah zona keyakinan, keimanan yang seolah-olah kemudian nihil dari perdebatan, nihil dari upaya untuk mempertanyakan. Bagaimana mungkin saya misalkan seorang muslim mau mendakwakan Islam, sementara saya tidak bisa mengungkapkan kebenaran Islam dan kemudian ketidakbenaran selain Islam? Bagaimana orang akan menerima agama saya? Nggak mungkin.
Ya kan gitu kan ya. Demikian pula agama lain. Ya seperti tadi dikatakan dalam Matius tadi bahwa serulah setiap bangsa menjadi muridlah dan serulah setiap anak bangsa menjadi muridku. Ya, ungkapan seperti itu adalah perintah. Apa kita mau melarang mereka menjalankan perintah agamanya? Nggak boleh dong. Ya, semua agama punya hak untuk dijalankan. Maka katakan dalam konteks ini Kristen punya hak untuk mengajak orang lain, apakah Islam, Hindu, Buddha menjadi Kristen, itu hak dia, sah-sah saja. Demikian para umat Islam. Ketika mau menyampaikan itu, tentu butuh argumentasi dong. Ngapain saya ngajak Anda mengatakan gitu? Kalau Anda benar dan saya nggak benar. Saya ngajak Anda karena saya tahu Anda salah, saya benar. Kan begitu. Nah, oleh karena itu maka menurut saya salah satu hal yang kurang didalami di konteks Indonesia, agama terlalu diposisikan sebagai zona keimanan yang karena itu mempertanyakan menjadi tidak sah. Apalagi mengkritik. Padahal mestinya agama itu adalah sebuah kebenaran, sistem kebenaran, dan karena kebenaran dia tentu saja berhak untuk kemudian dikritisi. Maka saya katakan tadi, Allah di dalam Al-Quran pun menantang. Kamu nggak percaya, kamu ragu-ragu, silakan kalau ragu-ragu, buktikan keraguan kamu. Coba bikin satu surat saja, kan kita yang seperti itu. Silakan, bahkan kalau perlu undang semua yang bisa kamu undang untuk membantu. Itu tantangan, karena apa? Kita punya hak untuk mengungkapkan yang namanya kebenaran. Nah, mestinya agama dimanapun tempatnya harusnya selain zona keyakinan itu adalah zona kebenaran, dan keyakinan semestinya berakar dari kebenaran. Pengetahuan kita atas yang benar itulah yang melahirkan kemudian sebuah keyakinan. Nah sekarang ini enggak, agama dogmatis harus diyakini tanpa tahu salah benernya, sehingga banyak sekali orang yang pindah agama nggak tahu salah dan bener agamanya. Agama yang ditinggalnya dia juga nggak tahu bener salahnya, agama yang dituju dia juga nggak tahu bener dan salahnya. Karena kita terbiasa meyakini dan tanpa mengkritisi. Nah sekali lagi, agama nggak sah. Kalau dalam Islam itu al-Islam adinul akal, kalau nggak salah begitu ya. Islam itu agama akal. Yang namanya agama akal ya harus kita pikirkan, kita renungkan kebenarannya. Kalau saya mengatakan, ngapain Pak Saudara dalam Islam? Ya karena agama saya benar. Kalau ditanya, loh apa buktinya? Semua orang beragama akan mengatakan agamanya benar. Oh ya, semua orang yang beragama meyakini agamanya benar. Tapi saya meyakini agama saya benar karena saya tahu bukti-bukti bahwa Islam adalah benar. Dan saya tahu bahwa selain Islam, bukti-buktinya saya tahu kalau itu tidak benar. Nah, jadi ranah ini yang dimainkan. Ketika kebenaran, berarti ini kita menggunakan semacam scientific approach gitu ya. Pendekatan saintifik. Karena kita bicara soal benar dan salah. Nah, ketika kita bermain tentang tataran itu, maka kita sah berbicara apapun selama koridornya adalah bicara soal kebenaran. Dan kebenaran tentu diwujudkan dengan dalil-dalilnya, dengan nas-nasnya. Kan gitu. Kalau saya mengatakan misalkan, apakah misalkan Kristen itu agama yang salah? Maka saya harus bisa menyampaikan bahwa itu salah. Saya punya bukti-bukti tentang salahnya itu. Dan bukan fitnah, bukan kebencian, ungkapan-ungkapan yang dilakukan si Kece. Kece ini sama sekali tidak menggunakan scientific approach, sama sekali tidak menggunakan landasan pengetahuan tentang agama Islam itu seperti apa, lalu dia mengatakan salah karena begini-begini maka salah. Tidak demikian. Dia tidak menggunakan dasar-dasar itu sama sekali. Beda dengan misalkan Gus Betik. Kalau Gus Betik mengatakan, katakanlah bahwa Kristen adalah agama yang salah di dalam pandangan akademisnya, beliau menunjukkan berbagai dalil, dan bahkan dalil itu pun dari Bible itu sendiri, tidak dari pandangan lain. Meskipun dari pandangan lain juga sah-sah saja dilakukan gitu. Nah, jadi permasalahan utama umat secara umum adalah kita terlalu menempatkan agama pada zona keimanan, zona keyakinan yang itu bebas dan tidak boleh ada kritik, tidak ada kritisi. Sehingga ketika kemudian kita mengatakan sesuatu tentang kelemahan dari agama itu, lalu kita dianggap disebut menistakan. Buat saya yang disebut menistakan agama itu adalah ujaran yang menyudutkan dengan kalimat emosional, menyalahkan tanpa landasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti yang dilakukan si Kece. Yeah. Kece jelas betul, nggak siapapun tadi Gus Betik bilang, coba tanyakan orang-orang, bahkan orang-orang Kristiani sendiri, coba sampaikan ungkapan si Kece itu apakah ucapan yang pantas? Pasti tidak. Mereka juga tahu bahwa itu melanggar berbagai sisi. Kenapa? Karena isinya bukan bicara soal Islam itu ini, karena itu salah, bukan gitu.
Kelemahan Islam itu ini. Bukan begitu. Tapi dia langsung saja menghina, mencaci tentang Islam, mencaci Nabi dan sebagainya. Itu yang saya katakan itu penistaan. Itu bukan perdebatan, bukan dialog. Nah, dialog seyogianya kita setting untuk mengungkapkan kebenaran, memunculkan kebenaran. Soal kemudian dengan munculnya kebenaran itu lalu seseorang terpengaruh dan mengikuti kebenaran itu sah-sah saja. Karena kalau kita mau jujur ya, beragama itu untuk siapa sih? Si pemeluk agama itu atau Tuhan? Kepentingannya siapa? Kan untuk diri kita. Iya. Kalau kita salah, yang celaka siapa? Diri sendiri. Diri kita sendiri. Oleh karena itu wajib dong sebagai seorang yang mencari, katakanlah kalau orang beragama, seyogianya kita harus paham bahwa agamanya benar atau salah. Ya. Dengan demikian dia bisa mempertanggungjawabkan. Kalau memang tahu salah, ngapain kita pertahankan agama itu? Nah, oleh karena itulah ruang perdebatan harus kita buka lebar, senyampang dengan scientific approach. Ya, kalau kita bicara agama, mari kita bicara dengan kitabnya. Al-Quran bicara, hadis bicara, kalau dalam Islam. Kalau kemudian dari contoh saya, misalkan dari Hindu Weda, dari Buddha Tripitaka, dari Kristen Bible, harusnya begitu. Jadi kita melihat dalil-dalil nas-nas yang dalam bahasa Gus tadi masuk misalnya public space, bukan private space. Ya. Kan wilayahnya seperti itu. Nah, jadi wilayah itu artinya apa? Memandang agama sebagai sistem kebenaran. Sehingga dari sana kita punya hak mengatakan benar dan tidak benar. Dan yang namanya benar, Mbak, itu harus dibuktikan. Yang namanya salah, Mbak, juga harus ditunjukkan. Kita nggak bisa mengatakan, oh Islam agama benar, buktinya apa? Lalu nggak bisa jawab. Nggak bisa begitu. Sebaliknya, yang lain juga begitu. Yang namanya benar itu harus bisa diuji bukti. Saya sering mengatakan, scientific approach itu kuncinya adalah riset, adalah penelitian. Kita teliti, benar atau salah. Bahkan kalau dulu sedang mencari Tuhan di masa lalu saya katakan bahwa saya bisa membuktikan Tuhan itu ada secara ilmiah. Apa itu riset? Ngeri kan ya? Ya memang harus begitu. Saya bisa membuktikan Islam itu benar secara ilmiah, bukan secara keyakinan. Karena kalau kata yakin ya itu kalau dimepetkan dengan celotehnya si gombloh itu. Kalau cinta sudah melekat tai kucing juga rasa coklat. Artinya apa? Kalau kita sudah meyakini itu benar, walaupun nggak benar ya jadi benar, Mbak. Nah, maka saya katakan kita munculkan bahwa agama masuk wilayah kebenaran, zona kebenaran. Kalau kita sudah bicara sistem kebenaran, maka kita kemudian bisa mengungkap dengan enak. Dan ingat, kepentingan beragama itu kita, bukan Tuhan. Karena itu nggak ada gunanya, misalkan sampai kemudian istilahnya memaksa saya atau mencaci maki agar saya ngikut sampai, nggak ada gunanya. Yang untung bukan sampai kok. Kalau saya salah, saya celaka, gitu loh. Maka saya wajib mencari yang benar agar saya nggak celaka. Nah, kalau begini cara kita beragama, asik banget, akan dewasa banget, sehingga orang kemudian berpindah akal secara dewasa, berdialog secara dewasa. Akibatnya lalu kita tidak terjadi kasus-kasus sekarang ini terjadi. Yang terjadi sekarang ini bukan perdebatan, bukan dialog, tapi penistaan. Karena isinya bukan lagi mengungkap kebenaran, malah sengaja dipleset-plesetkan. Kalau dia tahu, kalau dia tahu ya. Tapi saya hakul yakin dia nggak tahu sama sekali tentang Islam. Ya. Oleh karena itu mohon maaf, mohon dengan sangat hari ini saya tidak akan pernah bisa menyebut namanya Muhammad. Namanya kece. Saya sebut kece karena tertulis kece. Saya tidak akan berani menyebut yang di depannya karena itu terlalu mulia untuk ditempelkan pada penistaan semacam ini. Koclok itu, Mas. Koclok. Nah, bagaimana kalau kemudian saya hubungkan dengan kasus Yahya Waloni? Yahya Waloni. Buat saya Yahya Waloni adalah masih dalam tataran dia mengungkapkan kebenaran. Tetapi saya secara pribadi sendiri kurang setuju, kurang nyaman dengan tata bahasa ungkapan-ungkapan beliau. Kayak penyampaian. Iya, betul. Jadi beliau banyak menggunakan istilahnya sentuhan-sentuhan emosi kalau dalam bahasa saya itu. Sentuhan emosi, bukan sentuhan akademis yang mengungkapkan kebenaran Islam dan ketidakbenaran Kristen. Tapi dia mengungkapkan seringkali dengan ungkapan-ungkapan yang ya baik cara maupun diksi yang dipakai, ya, diksi yang dipakai misalkan kalau beliau mengatakan apa tadi Bible itu palsu, misalkan gitu kan ya. Kata-kata itu sendiri ya bisa jadi memang mengandung kebenaran, tetapi
kata itu, pemilihan itu akan berbahaya karena itu unsur sudah seolah-olah kebencian, menjustifikasi sesuatu, Justice. kan gitu kan ya. Jangan demikian dong. Tapi sebenarnya kita sah-sah saja kan ya, Pak Suryadi, kalau misalnya mengatakan Bible itu bukan asli, karena memang Betul, maka saya katakan jangan bilang dalam konteks palsu seolah-olah, karena kalau kita bicara Bible itu terjemahan. Memang faktanya di Indonesia saya belum pernah sampai hari ini, saya sering berhubungan dengan teman-teman pendeta, sampai hari ini saya belum pernah ketemu yang namanya Bible asli atau Injil yang asli. Yang saya temukan adalah terjemahan-terjemahan. Saya misalkan ketika pergi di beberapa negara, misalkan saya juga temukan yang namanya terjemahan-terjemahan. Jadi kalau adik datang misalkan katakan ke New Zealand misalkan, saya di sana disodori Bible ya bahasa Inggris, kan gitu kan ya. Di Arab bahasa Arab. Di Arab bahasa Arab, kan gitu kan ya. Lalu yang mana? Kan gitu kan ya. Kenapa yang dipegang tangan oleh teman-teman Kristen itu bukan dalam arti kitab suci asli. Kitab sucinya, tetapi terjemahan kitab suci. bukan asli. Ya, lah terjemahan ini apakah lalu disebut kitab suci atau tidak? Ya, itu silahkan didiskusikan masing-masing. Tetapi Ranahnya Gus Miki ini nanti. ya, tetapi yang penting adalah bagaimana katakanlah Ustadz Mahloni menyadari bahwa bagaimanapun namanya hidup bersama, ketika kita menyampaikan sesuatu harus kita pikirkan, karena itu di dalam Al-Quran wajadilu billati hiya ahsan. Jadi yang terbaik yang bisa kita lakukan berdebat, berdiskusi itu ya sampai seperti itu. Kenapa? Karena sejak awal begitu kita berdebat, mohon maaf, psikologi perdebatan itu setiap orang akan mempertahankan dirinya. Bener atau salah berusaha mempertahankan dirinya dulu gitu loh, karena dianggap nanti bisa mempermalukan diri. Ya kalau buat saya debat itu bukan begitu, karena debat buat saya salah ya saya terima kasih ditunjukkan yang benar, saya akan ikut kalau saya begitu. Tapi secara umum perdebatan itu sejak awal sudah membawa posisi yang beroposisi gitu loh ya. Nah karena oposisi maka harus hati-hati ketika kita menyampaikan pesan-pesannya, harus benar-benar yang bernas. Kita menyampaikan dalil dan cara menyampaikannya tidak boleh sentuhan emosi dimainkan. Jadi sentuhannya harus standar ya, seorang dosen kalau ngajar itu kira-kira seperti apa, kira-kira gitu ya. Itu nggak ada sentuhan-sentuhan emosinya. Nah itulah memaparkan kebenaran dalam konteks perdebatan, dan itu insya Allah tidak akan menimbulkan sesuatu dan tidak boleh disentuh oleh hukum. Ya, tidak boleh hukum menyentuh itu. Jadi kalau saya menyampaikan Islam kepada saudara saya yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, saya nggak boleh ditangkap. Karena apa? Itu perintah agama saya dan itu dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 kita. Ya. Kata tidak boleh. Kalau saya mengajak mereka untuk masuk agama saya, mereka datang mengajak saya juga tidak boleh ditangkap. Karena itu perintah agama. Hanya lalu ada etika yang aturan main agar cara mengajak itu lalu tidak menyalahi aturan. Nah menurut saya forum dialog itu justru forum yang paling terhormat. Kenapa? Karena konteksnya mengajarkan kebenaran, mengungkap kebenaran, memunculkan kebenaran. Bukan misalkan saja misi atau dakwah, tapi pendekatan-pendekatannya yang menurut saya kurang terpuji. Misalkan saja ya supermi, ya, orang miskin kasih supermi, lalu begini itulah. Menurut saya itu mohon maaf tidak terhormat. Karena itu mengelabui. Agama itu soal kebenaran, gitu loh. Kalau dirinya benar silakan. Kalau saya kebetulan punya pengalaman ketika kuliah S2, saya bertemu dengan sahabat saya. Ya, saya tidak akan sebut namanya termasuk di Indonesia dikenal, secara nasional dia dikenal. Gitu. Dia sangat baik dengan saya, amat sangat baik. Ketika dia dapat kiriman buku dari Belanda dari mana oleh saudaranya, lalu fotokopi bagus saksikan saya, dan dia mengajak saya kepada agamanya. Saya sama sekali tidak marah, tidak benci. Sampai hari ini saya bersahabat dengan dia. Kenapa? Karena dia menganggap dirinya benar. Ketika saya diajak, saya tunjukkan bahwa Anda nggak benar, ikut saja ke saya. Ayo kita bicara soal benar dan salah. Begitu. Saya kira dalam konteks yang kita bisa bicarakan, saya mengambil posisi seperti itu. Jadi jangan sekali-kali menjadikan orang yang berdebat dalam agama, dalam scientific approach, itu dipermasalahkan dan dimasukkan di dalam konteks penjara. Ini masalah besar. Karena apa? Itu berarti melanggar Undang-Undang Dasar 45 karena menyampaikan agama itu karena perintah agama maka negara wajib melindunginya. Tetapi ketika yang muncul bukan dalam ranah mengungkap kebenaran dengan cara scientific approach menunjukkan bukti-bukti kebenaran, yang muncul adalah cara yang emosional, menjatuhkan, dan kemudian dengan konten yang menghina. Nah, di sini ini bukan mengungkap kebenaran, bukan berdebat, bukan menyampaikan kebenaran, tapi ini penistaan.
Nah, yang ini wajib hukumnya ditangkap. Kenapa? Kalau tidak, maka kerukunan umat beragama di Indonesia hanya omong kosong. Dari sinilah letaknya, saya kira. Ya. Kemudian kalau dilihat dari sudut pandang pemerhati perdebatan antar agama itu seperti apa, Ustadz Ahmad Wakil? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa fi umuri dunya wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kalau saya melihatnya begini. Di dalam Islam tidak pernah melarang untuk berdebat. Bahkan kita diperintahkan seperti ayat yang sudah dikasihkan. Ajaklah ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu. Bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Wa mau'idatan, dan dengan cara yang baik. Hasanah, kebaikan. Ya. Wajadilhum. Jadalah itu artinya berdebat. Wajadilhum billatihi asan, dengan cara yang baik juga. Diajak dengan baik, dengan hikmah. Boleh Anda berdebat, tapi debatnya yang baik. Ya. Kalau dibilang agama melarang kita berdebat, tidak. Malah diperintah kita untuk mengajak. Diperbolehkan berdebat. Al-Quran juga di dalam surat Al-Baqarah seperti yang dibawakan oleh Gus Sur tadi, menantang. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fat'u bi suratin min mithlihi wad'u syuhadaakum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau kamu itu betul-betul bisa, ayo tunjukkan. Ini kan berarti tantangan untuk berdebat bagi mereka. Kalau kamu mampu silakan. Nah, sekarang ini kembali kepada bagaimana kita berdebat. Saya mencoba. Ini sebetulnya bukan bagi orang Kristen saja, bagi orang Islam pun, bagi agama apapun. Kalau kita itu mau berdebat, tolonglah mengerti dulu apa yang mau kita debatkan. Pelajarilah, umpamanya orang Kristen mau mendebat Islam. Jangan main cuplik terjemahan, kemudian dipaparkan. Nah, ini yang membuat akhirnya jadi keributan. Seharusnya kita ini mengetahui dulu. Oh, kalau orang Islam ini membaca Al-Quran bagaimana? Dia tergantung pada terjemahan atau tergantung kepada ayat aslinya? Kemudian bagaimana dia menerjemahkan, bagaimana dia menafsirkan, bagaimana dia menghubungkan? Itu ada ilmu-ilmunya. Jadi nggak asal comot ayat, comot terjemahan. Wah, inilah ayatnya. Begitu juga dari Islam. Kalau mau mempelajari Kristen, cobalah bagaimana dia belajar tentang Bible ini tadi. Mengertilah, fahamilah apa itu Bible. Seperti Gus Medip, beliau saya katakan sangat menguasai Bible. Sehingga pada waktu dia berargumen, itu tepat gitu loh. Tapi kan ini masalahnya, si kuculuk ini, saya tidak takut mengatakan kuculuk, karena itu dia yang menggunakan kata kuculuk kok. Dia sendiri yang menyebut dirinya kuculuk. Nah, si kuculuk ini nggak ngerti. Main comot terjemahan, bukan comot ayat. Terjemahan ayat. Main baparkan, tidak mengerti. Kita ini kalau mau belajar ayat itu bagaimana? Kita ini ada namanya siyak. Dalam ilmu tafsir itu ada namanya siyak. Bagaimana kita melihat ayat sebelumnya? Bagaimana kita melihat ayat sesudahnya? Bagaimana ayat ini berhubungan dengan surat lain? Bagaimana ayat ini berhubungan dengan hadis? Bagaimana ayat ini berhubungan dengan sirah? Bagaimana ayat ini berhubungan dengan asbabun nuzul? Jadi nggak main. Lah kalau orang-orang Kristen ini memahami ini, insya Allah dia tidak akan main comot seperti itu. Masalahnya dia tidak mengetahui main comot belum. Ya pasti marah orang Islam. Pasti akan marah. Bawakan hadis. Hadis dianggap kayak terjemahan gitu aja. Udah lo hadisnya, main ini lo hadisnya, ini lo hadisnya.
Dia nggak tahu bahwa hadis ini ada matan, ada sanad. Bagaimana kita meruntut itu sanad dari fulan mengatakan ke fulan, ini ke fulan sampai ke Rasulullah. Itu bukan ilmu yang gampang. Kemudian status hadis pun bermacam-macam. Dia main comot hadis palsu, kita bukan doif lagi, hadis palsu. Hadis Israiliyat kadang-kadang dicomot, dibaparkan. Nah, kita yang nggak bisa nerima dong. Tanyakan dulu, ini kamu dengan ini bagaimana? Terima enggak? Kalau kamu mempercayai ini, kita diskusi. Kalau enggak, ya udah. Saya nggak terima kok Anda mau paksa untuk diskusi, ngapain? Nah, kalau dari saya, ini tergantung bagaimana kita melihat itu. Kalau kita nggak ngerti terus main debat, ya apa yang terjadi ya ini sudah terjadi. Tidak mengetahui ilmunya, bayangkan seorang kucluk membahas ayat. Saya bingung gitu. Makanya jadi kalau mau berdebat kuasai dulu materi perdebatannya. Dilihat sebagaimana orang Islam melihat. Kita mau mencuplek ayat ini, konteksnya gimana ini ayat? Jadi saya paparkan, kita kalau mau ngomong Bani Israel masalah, umpamanya ini, kita mau ngomong Bani Israel, surat Israel ini ada 43 ayat di dalam Al-Quran. Ada ayat-ayat yang turun di Mekah dan ada ayat-ayat yang turun di Madinah. Sifat dua ayat ini berbeda karena turunnya. Sehingga orang kadang-kadang bingung memahaminya. Ini ayat-ayat kok kadang-kadang kenceng ya soal Yahudi ya. Tapi kok soal ini lunak ya. Iya kan? Ya itu karena dia nggak tahu asbabun nuzulnya ayat. Begitu juga hadis. Asbabul wurudnya hadis juga nggak ngerti. Dipikir orang Islam ini kayak mereka gitu. Mohon maaf, cuma baca terjemahan. Boten kita belajar betul. Ustadz-ustadz itu, waduh itu bahkan kiai itu bahkan ada guru-gurunya itu sampai kepada Rasul. Mereka belajar ke fulan sampai ke sahabat sampai ke Rasul. Itu loh. Jadi nggak semudah yang digambarkan oleh, mohon maaf, si kuculuk ini tadi. Nah, kuculuk dengan kapasitas seperti itu membahas Islam ya, saya nggak tahu ya. Dia murtad ya sebelumnya ya. Kata informasi berita. Saya nggak tahu ya dia ya, kayak apa sih pengetahuannya. Juga ada itu dulu yang katanya mondok bertahun-tahun itu di kemudian murtad juga itu siapa sih? Itu aja membaca Quran masih pelengkotan, ndak karuan kok. Katanya sudah mondok bertahun-tahun. Nah ini kalau saya tadi kemudian gimana sih ada dua persaingan ini? Tadi Gus Bedi sudah bahas ini. Kalau Yahudi udah dia nggak mau berdakwah lah katakan begitu. Tapi Islam sama Kristen ini sekarang ini tadi Mbak mengatakan perkembangan agama Islam di Indonesia ini luar biasa. Bukan di Indonesia, Mbak, di dunia. Inilah yang membuat mereka gatel. Luar biasa. Di Amerika sejak terjadinya 9/11, di Eropa, orang ingin tahu Islam. Luar biasa perkembangan ini. Sementara di sisi lain, mohon maaf, berapa jumlah dalam 50 tahun terakhir ini yang gereja tutup di Eropa, berubah jadi masjid, berubah jadi museum. Sementara berapa masjid yang dibangun dalam waktu 50 tahun terakhir ini. Luar biasa. Jadi ya pantaslah kalau kita ini dianggap bahaya. Mengganggu dakwah ini. Bukan. Dan seharusnya tidak dianggap mengganggu karena sesungguhnya agama itu untuk diri kita. Nah, kalau tapi memang kan salah, kenapa harus dipertahankan? Tapi kan pemahaman mereka tidak demikian. Kalau semuanya berpikir seperti yang dikatakan Gus Suryadi tadi,
Nyaman. Ya sudahlah, selesailah kita. Selesailah. Tidak akan ditangkap orang seperti kucluk. Nah, ini saya pikir tidak terlalu lama sudah. Dari saya, ini pandangan saya tentang hal-hal ini. Jadi bagaimana kita sebelum berdiskusi, berdialog antar agama, ketahuilah dulu. Seperti saya contohkan Gus Beti, dia pada waktu berbicara tentang kristologi, dia menguasai ilmunya. Enak diajak ngomong. Lawan debatnya pun akhirnya tidak emosi, ya memang kadang-kadang terpancing pastilah. Tapi lah ini tanpa pengetahuan, main cuplek dari terjemahan. Pernah berkali-kali saya lihat diskusi dialog agama di YouTube. Dia ngomong ayat ini, ditampilkan, coba kamu baca. Baca aja nggak bisa. Gimana mau menafsirkan? Baca aja nggak bisa. Baca ayat. Nah ini yang terjadi. Saya pikir itu dari saya.